Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sparianto, NPM 211302100002 dari Universitas Islam Kadiri. Saya dari kelas 5A 1 Pemasaran. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai resum materi pemasaran strategi dari bab yang pertama, yaitu ada peran penting dari pemasaran. Konsep inti pemasaran itu ada 6 macam. Yang pertama adalah satu, kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk. Dan yang kedua adalah nilai, yang ketiga biaya, yang keempat kepuasan, kelima pertukaran dan transaksi. Sedangkan yang keenam adalah hubungan dan jaringan. Selanjutnya, di manajemen pemasaran dijelaskan bahwa manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan, serta mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. Kemudian dalam pemasaran ada juga perlu dilakukan perencanaan strategi. Dan perencanaan strategi tersebut berupa yang pertama adalah strategi korporasi. Serta strategi korporasi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan, kemudian strategi kestabilan, dan strategi pembauran. Selanjutnya, dari perencanaan strategi ada unit bisnis strategi. Satu, kelompok pelanggan, yang kedua adalah kebutuhan pelanggan, dan yang ketiga adalah teknologi. Kemudian dari perencanaan strategi sendiri ada bagaimana cara menetapkan misi. Sedangkan misi yang bagus adalah yang pertama dia harus fokus dengan jumlah tujuan, menekankan kebijakan dan nilai. Kemudian bidang kompetitif utama, 4 pandangan jangka panjang. Kemudian misi itu harus mudah diingat dan mempunyai arti. Dan perencanaan strategis bisnis itu harus perlu menetapkan misi bisnis. Dari perencanaan strategi bisnis ini perlu namanya misi bisnis. Nah, misi bisnis ini harus sesuai dengan apa? Langkah penting untuk merumuskan visi dan tujuan perusahaan. Dan misi bisnis ini harus menggambarkan tujuan utama atau alasan eksistensi perusahaan, serta nilai-nilai yang mendorong operasionalnya. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan pemasaran. Jadi, dalam pemasaran sendiri ada beberapa lingkungan ini. Yang pertama adalah proses pemasarannya sendiri. Bagaimana proses pemasaran itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian hakikat dan isi rencana pemasaran. Kemudian lingkungan pemasaran secara garis besar dibagi menjadi mikro dan makro. Sedangkan lingkungan pemasaran mikro, yaitu berusaha perusahaan itu sendiri, kemudian para pensuplai bahan mentah, kemudian pasar perantara, kemudian para pelanggan, pesaing, dan para anggota masyarakat. Dan selanjutnya ada juga lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ada geografis, kemudian lingkungan teknologi, politik, dan aspek legal, kekuatan sosial, dan budaya. Nah, ini demografi, ekonomi, lingkungan fisik, teknologi, politik, dan aspek legal. Kemudian kekuatan sosial dan budaya. Selanjutnya, dari pasar dan perilaku konsumen. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana cara kita mengetahui pasar dan perilaku konsumen. Jadi, sebelum konsumen melakukan keputusan pembelian, mereka akan ada namanya rangsangan pemasaran, kemudian ada bagaimana ciri-ciri pembeli tersebut, dan ketika pembeli itu memutuskan pembelian, baru dia proses mengambil keputusan. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa pasar dan perilaku konsumen, jadi konsumen itu bisa dirangsang agar mau membeli produk kita adalah dengan cara bisa dilihat dari produknya, kemudian harga, saluran pemasaran, promosi. Nah, ini bisa menjadikan seseorang itu membeli produk atau harganya karena terjangkau dan produknya berkualitas, kemudian mudah ditemui dan promosinya sangat banyak di media sosial maupun secara offline. Kemudian rangsangan yang lain adalah kondisi ekonomi, kemudian teknologi, politik, dan budaya. Jadi kondisi ini, ekonomi, teknologi, politik, budaya ini secara global. Jadi kondisi masyarakat secara umumnya ini akan mempengaruhi perilaku dan pasar konsumen. Kemudian ciri-ciri pembeli. Pembeli itu bisa dikelompokkan secara garis besar, yaitu pembeli berdasarkan budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Berdasarkan budaya, misalnya orang Jawa, budayanya dengan batik, akan dia membeli baju dengan corak-corak batik, dan seterusnya. Kemudian keputusan pembelian. Jadi seseorang itu sebelum melakukan pembelian, biasanya apa yang dilakukan? Yang pertama adalah pemilihan produk. Makanya tadi rangsangan pemasaran kita, yang pertama adalah produk. Bagaimana produk kita itu berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan
konsumen. Kemudian pemilihan merek. Nah, produk yang berkualitas itu biasanya ditunjang dengan merek yang sudah memiliki kualitas yang sesuai dengan produknya. Kemudian pemilihan saluran pembelian. Nah, pemilihan saluran pembelian ini bagaimana produk tersebut dapat mencapai konsumen dengan cara mudah. Jadi bisa secara offline maupun online. Jadi pembelian produknya ketika orang itu butuh, maka dapat dibeli dengan cara yang mudah. Kemudian waktu pembelian. Nah, waktu pembelian ini, seorang akan membeli produk biasanya di waktu-waktu tertentu. Misalnya kalau yang sekarang ini lagi promo misalnya 11, 22, atau 12, 12, seperti itu. Kemudian jumlah pembelian. Nah, jumlah pembelian ini juga akan mempengaruhi perilaku konsumen. Karena beberapa konsumen ada yang memilih membeli dengan cara grosir atau jumlah yang banyak agar harganya lebih terjangkau. Kemudian proses keputusan pembelian. Biasanya seseorang itu mau membeli produk, dia memahami dulu masalahnya, apa masalah dia, apa yang dia butuhkan. Kemudian dia mencari informasi, informasi itu bisa melalui teman, mau melalui media sosial, ataupun melalui secara offline. Kemudian pemilihan alternatif. Biasanya alternatif ini seseorang sebelum melakukan pembelian produk, mereka melakukan pembelian secara alternatif, apa membeli secara offline atau online dengan berbagai macam pertimbangan. Kemudian baru mereka melakukan keputusan pembelian. Nah, setelah melakukan keputusan pembelian, biasanya konsumen akan melakukan pasca pembelian. Nah, di sini kalau seandainya kita beli secara online, maka konsumen diminta memberikan penilaian terhadap produk. Nah, ini pasca pembeliannya. Apakah produk tadi secara pelayanan produknya itu sesuai atau tidak. Kemudian, bagaimana cara kita memahami, mengidentifikasi, dan menganalisa pasar bisnis pesaing. Jadi, identifikasi pesaing, jadi saat kita memiliki perusahaan yang sangat besar, maka harus mengetahui bagaimana jenis produk kita, kemudian pasar pesaing, siapa sajakah yang menjadi pesaing kita, kemudian kita belajar peluang dan ancamannya. Kemudian kita juga mengetahui keunggulan dan kelemahan. Jadi, di sini kita bisa menggunakan analisis SWOT. Nah, selanjutnya, dari cara memahaminya adalah kita harus mengidentifikasi strategi pesaing. Yang pesaing kita itu menggunakan strategi apa? Kemudian menentukan sasaran para pesaing. Nah, sasaran para pesaing itu apa? Misalnya dia golongan menengah ke atas, maka golongan menengah ke bawah belum ada. Nah, saat itulah kita menggunakan sasaran para pesaing. Saat pesaing mencari pelanggan di kalangan menengah ke atas, kita cari pelanggan menengah ke bawah. Kemudian memperkirakan kekuatan dan kelemahan pesaing, kemudian memperkirakan pola para pesaing, dan memilih pesaing untuk diserang atau dihindari. Nah, jadi kadang kelemahan pesaing itu bisa kita jadikan kekuatan atau kita manfaatkan. Dan juga hal ini, memilih pesaing untuk diserang atau dihindari ini juga melihat kondisi perusahaan kita. Apakah perusahaan kita sudah mampu untuk menyaingi dari perusahaan yang sudah ada, ataukah kita lebih baik mundur alon-alon, dalam artian daripada kita bersaing dengan produk mereka, kita tidak mampu secara finansial, promosi, dan sebagainya, akhirnya perusahaan kita kolaps, lebih baik kita meninggalkan untuk menyerang atau kita merebut pesaing mereka. Nah, yang keenam adalah segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar ini dilihat dari prosedur segmentasi, sebelum kita melakukan segmentasi pasar, jadi adalah tahap survei, kemudian kita analisis, baru tahap pembentukan segmentasi. Nah, dasar-dasar segmentasi pasar ini kita kelompokkan berdasarkan demografis, kemudian berdasarkan psikografis, berdasarkan perilaku, dan segmentasi multi atribut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis target pasar. Jadi setelah kita mengetahui segmentasi pasar, kita ada target pasarnya, apakah mass market secara besar, kemudian secara keseluruhan, atau diferensiasi market. Nah, ini kita secara khusus atau niche market. Jadi lebih khusus lagi yang akan kita sasar. Nah, yang terakhir adalah di yang bab ketujuh, di sebelum UTS ya. Jadi ada product life cycle. Jadi produk life cycle kan seperti ini, perjalanannya dari awal, kemudian pertumbuhan, sudah mengalami kedewasaan, setelah tahap kedewasaan maka dia akan melakukan namanya decline atau penurunan. Tetapi di tahap kedewasaan ini dapat dilakukan terus inovasi agar tidak terjadi decline. Nah, ini apa yang terjadi? Memang di tahap awal, introduction, di tahap pengenalan, ini secara profit dan revenue, profitnya memang sangat sedikit. Kenapa? Lebih banyak yang kita dapatkan di sini adalah biaya pengeluarannya untuk promosi dan sebagainya.
Kemudian tahap pertumbuhan baru mulai terlihat pendapatannya. Dan akhirnya sampai decline. Decline itu waktu penurunannya. Jadi di tahap ini, sebelum sampai tahap ini, seharusnya di tahap ini selalu melakukan inovasi produk. Yang kedelapan adalah pengelolaan lini produk, kemasan, dan merek. Jadi dari pengelolaan lini produk, kemasan, dan merek ini, yang pertama kita belajar adalah hierarki produk. Jadi kita harus tahu rumpun kebutuhannya apa, rumpun produk, kemudian kelas produk, lini produk, tipe produk, kemudian mereknya, dan unit produk. Nah, klasifikasi produk sendiri adalah cara mengatur produk ke dalam beberapa kategori yang didasarkan pada perilaku pembelian konsumen dan kompetitor dan kisaran harga. Kemudian kita akan belajar lini produk. Lini produk itu adalah suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka mempunyai fungsi yang sama. Nah, strategi penetapan harga. Nah, penetapan harga ini adalah penentuan harga yang tepat akan menciptakan permintaan yang optimal dari pihak konsumen. Kemudian dari penetapan harga tersebut kita juga akan melakukan namanya modifikasi harga. Nah, perusahaan ini biasanya tidak menetapkan satu harga tunggal, tetapi suatu struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, kebutuhan segmen pasar, kemudian waktu pembelian, tingkat pemasaran, dan faktor lain. Nah, ada menanggapi perubahan harga. Jadi, kadang penetapan harga ini selain dimodifikasi juga akan ada melakukan perubahan harga. Biasanya karena ada beberapa faktor. Penetapan harga biasanya juga dilihat dari geografisnya, kemudian kita pertimbangan diskon dan potongan harga, penetapan harga promosi, kemudian ada penetapan harga diskriminasi, penetapan harga bauran produk, penurunan harga, peningkatan harga, reaksi menghadapi perubahan harga. Strategi komunikasi dan bauran promosi. Nah, yang pertama adalah pengembangan komunikasi yang efektif. Bagaimana kita menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik. Kemudian menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Yang kedua adalah bauran promosi. Perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya. Kemudian hasil promosi, yaitu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Sedangkan media promosi adalah bentuk alat media untuk aktivitas digunakan untuk mempromosikan serta mengkomunikasikan isi pesan terkait produk. Nah, kemudian sebelum ini kita akan belajar bagaimana pasar global. Nah, pasar global setelah kita belajar di daerah tadi melakukan segmentasi pasar, maka sudah waktunya melakukan pasar global, yaitu pasar secara internasional. Jadi sebelumnya kita akan tahu apa itu daur hidup produk internasional. Jadi sebelum kita pelajari tadi kita sudah belajar di bab sebelumnya ada produk life cycle. Nah, ini juga ada produk life cycle untuk yang dia tahapnya internasional. Yang pertama adalah tahap pengenalan produk baru, kemudian tahap kedewasaan, standarisasi produk, dan pendampingan manufaktur. Nah, lingkungan pemasaran internasional sendiri ada kekuatan ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta geografis dan ekologi yang mempengaruhi keputusan pemasaran internasional. Nah, memutuskan pasar internasional yaitu adalah dengan cara memberikan peluang laba yang tinggi dibandingkan pasar domestik. Nah, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. Jadi, produk itu semakin dibuat atau diproduksi dalam skala besar, maka biayanya juga akan lebih murah. Maka untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, perlu mencari skala pelanggan yang lebih besar. Nah, kemudian cara untuk memasuki pasar internasional bisa dengan cara ekspor, kemudian waralaba atau lisensi, membentuk usaha patungan investasi langsung. Nah, program pemasaran internasional ini dengan cara merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara. Kemudian struktur organisasi pemasaran, ada divisi internasional, kemudian divisi produk global, struktur area global, dan struktur matriks. Nah, saat ini kita sudah memasuki studi kasus atau contoh perusahaan bagaimana mereka menetapkan harga. Nah, ini salah satu studi kasus yang kita ambil dari strategi penetapan harga. Nah, baru-baru ini, setelah belum lama ya, ini sudah bulan Desember, 1 bulan yang lalu, bagaimana saham Unilever babak belur terdampak aksi boikot produk Israel. Nah, PT Unilever Indonesia atau TBK, ini adalah perusahaan fast moving customer
Goods yang didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Nah, saat ini PT Unilever Indonesia Tbk sendiri itu adalah gabungan nih. Kalau yang Unilevernya secara keseluruhan, dia sudah memiliki 44 merek, 9 pabrik, dan 1.000 saham. Dan ini menjaga unit di pasaran melalui 800 jaringan distributor. Nah, ini PT Unilever yang ada di Indonesia. Tapi secara di dunia, Unilever ini sudah banyak cabang. Nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dan ini kita akan mempelajari bagaimana Unilever ini menetapkan harga ketika apa? Terjadi boykot produk Israel. Karena apa? Secara tidak langsung Unilever ini melakukan dukungan kepada Israel. Nah, yang dilakukan oleh Unilever yaitu melakukan metode odd even pricing, yaitu harga produk ditetapkan tidak genap dalam ribuan rupiah, namun ditulis 100 rupiah lebih tinggi atau kurang dari angka ribuan. Nah, ini contohnya, misalnya 46.700. Nah, orang akan melihat 46.700 bukan 47.000, tetapi akan menjadi 46.000, sehingga harganya lebih terjangkau. Disinilah metode odd even pricing. Mereka menetapkan metode seperti ini. Kemudian ada predatory pricing, menjual barang di bawah harga dan jauh dari modal. Nah, ketika terjadi boykot, maka produk-produk dari Unilever ini melakukan penjualan bahkan diskon sampai 22%, ada yang 37%. Ini menjual di bawah harga pasaran secara offline. Dan online pun juga melakukan banyak perubahan harganya karena untuk mendulang daya beli masyarakat lagi. Selanjutnya, apa yang dilakukan Unilever? Nah, ini berdasarkan Vance M. Royan 2004. Ada cara yang ditempuh oleh Unilever adalah dengan cara bundling, yaitu cara untuk mengikat atau menggabungkan dua produk yang berada dalam satu lini, disertai harga tertentu secara umum. Harga akan jauh lebih murah bila dibandingkan harga sebelumnya. Bundling seperti ini. Misalnya beli dua gratis satu. Nah, ini harganya lebih murah. Jadi sekian model paket. Misalnya seperti ini. 4 produk harganya lebih terjangkau. Tambah lagi apa? Menurut Ciptono, potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Nah, ini metode yang sangat efektif bagi Unilever saat mereka terjadi boykot. Apa yang dilakukan? Satu, dia menetapkan bundling, habis itu potongan harga. Jadi dua paket sekaligus. Dia mereka melakukan bundling dan potongan harga. Nah, saran saya sebagai perusahaan yang sudah 90 tahun di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, seharusnya Unilever tidak secara terbuka membuat isu kontroversial sehingga merugikan seperti mendukung LGBT, kemudian pro Israel dan lain-lain. Karena apa? Indonesia mayoritas penduduknya muslim. Kemudian kesimpulan bahwa citra perusahaan merupakan kesan objek terhadap perusahaan yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari berbagai sumber informasi yang terpercaya. Apabila menggunakan produk dengan citra merek yang baik, membuat konsumen dapat meningkatkan rasa nyaman dan percaya terhadap suatu produk, sehingga konsumen kembali mengkonsumsi produk tersebut. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.